Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandasan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Membahas tentang definisi otonomi daerah, asas dan prinsip pemerintahan daerah, serta tujuan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Lalu, 3 asas dan prinsip pemerintahan daerah. Yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, sekarang tujuan otonomi daerah itu ada 7. Yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara rasional. Yang keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dari pengembangan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya akan membahas tentang contoh otonomi daerah. Yang pertama yaitu aturan kebijakan daerah. Otonomi daerah mempunyai suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. Namun, dalam membuat kebijakan tersebut harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Dibutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu agar pelaksanaan kebijakan dapat diperlakukan. Tentu saja pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya sendiri, sehingga dapat membuat kebijakan yang relevan dengan keadaan. Yang kedua yaitu penentuan UMR. UMR memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Tentu saja ini adalah hasil dari sistem otonomi daerah yang diberlakukan. Pemerintah daerah akan menentukan UMR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di suatu wilayah. Kebijakan ini pastinya dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal dan tidak hanya mendukung satu pihak saja. Baik perusahaan ataupun pekerja sendiri akan mendapatkan hasil yang seimbang, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar UMR dan pekerja memiliki gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya.
UMR ini juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi kemampuan ekonomi daerah, maka semakin tinggi pula UMR yang diberikan. Tentu saja dampak dari UMR tersebut akan berkenaan secara langsung terhadap ekonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. Baiklah, untuk contoh yang ketiga, penggunaan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD juga termasuk ke dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola APBD, sehingga pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana ke suatu kebutuhan tertentu yang memang dibutuhkan wilayah tersebut. Penerapan APBD yang diserahkan langsung ke pemerintah daerah membuat sektor keuangan menjadi lebih cepat berputar, sehingga ekonomi daerah pun secara tidak langsung juga akan ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Contoh yang keempat, retribusi daerah. Pengenaan pajak atau retribusi daerah terkadang menjadi polemik yang tiada hentinya di masa dahulu. Namun, sejak adanya otonomi daerah, membuat sektor ini dipegang oleh pemerintah daerah. Dampaknya masyarakat bisa membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dari segi jabatan, ekonomi, ataupun harta yang dimiliki. Kini menjadi poin penting dalam penarikan pajak. Retribusi daerah yang dikenakan juga akan dimasuk ke APBD, sehingga ia akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur ataupun hal lainnya yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hal itu ditunjukkan agar pengelolaan retribusi daerah bisa tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat setempat. Contoh yang kelima, desentralisasi kehutanan. Indonesia mempunyai negara yang memiliki hutan sangat banyak, bahkan ia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Tak heran pengelolaan hutan kini sangatlah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Salah satu cara untuk membangun hutan tetap lestari adalah dengan desentralisasi hutan. Di sini kewenangan atas tanggung jawab hutan diserahkan secara langsung ke pemerintah daerah. Tujuan dilakukan desentralisasi tersebut adalah untuk membuat keamanan hutan bisa terjaga secara langsung, baik pemerintahan daerah maupun polisi hutan akan bekerjasama dalam menjaga hutan tersebut dari penebangan liar ataupun hal lain yang dapat merusak hutan. Contoh otonomi daerah di atas menunjukkan bahwa di masa kini, pemerintah memiliki struktur yang sistematis, di mana proses mengatur daerah bisa semakin efektif dan efisien dengan menggunakan otonomi daerah. Baiklah, itulah contoh dari penjelasan kami tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.